Jawa, Bali, Samudra Hindia akan tergoncang. Ini Tuhan sampaikan kemarin 17 Mei ya. Hati-hati untuk kalian semua yang tinggal di pulau-pulau ini khususnya. Dan tonton videonya sampai habis. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Ibu Heni Situmorang. Beliau mendapatkan penglihatan yang didapatkan di minggu-minggu kemarin ini ya, jadi baru saja. Nah, nubuatan apa sih yang akan beliau sampaikan? Untuk lebih lanjutnya kita akan langsung saja menyaksikan videonya, karena ini berhubungan dengan pulau-pulau di Indonesia, khususnya Pulau Jawa ya, dan pulau apa lagi. Mari kita akan dengarkan langsung saja nubuatan yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Situmorang. Dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita langsung saja saksikan nubuatan yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Situmorang. Selamat menyaksikan. Akan sampaikan apa yang Tuhan nyatakan tentang Jawa, Bali, Samudra Hindia ya, Lombok. Nah, Jawa, Bali, Samudra Hindia akan tergoncang. Ini Tuhan sampaikan kemarin 17 Mei ya, kemarin ya, Jumat ya. Jadi ini Tuhan bukakan di saat hatinya pun sedang berpilu ya. Bagaimana hati Tuhan tidak pilu di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini ya. Kebanyakan hati Tuhan itu duka terus, karena ini tanda bilangan sudah di depan mata, tetapi masih banyak orang-orang yang belum memahami. Masih banyak orang-orang ya yang masih berpangku tangan. Masih banyak orang-orang yang berjalan seturut dengan pemikiran sendiri ya. Masih banyak orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, sementara nih tanda bilangan sudah di depan mata. Saya akan katakan kepada saudara berulang-ulang supaya saya tidak punya hutang di hadapan Tuhan ya. Supaya nantinya saya tidak dituntut pertanggungjawaban ya atas nyawa saudara ya, hanya karena saya sudah dapat tapi saya tidak bagikan ya. Tanda bilangan itu sudah di depan mata. Mata uang tunai sudah akan sebentar lagi akan ditarik ya. Maka pemberlakuan mata uang digital ini adalah sistem di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Ya sudah di depan mata toh ya. Kalau itu sudah terjadi, itulah penggenapan daripada wahyu ya. Nah, makanya berjaga-jaga, jangan sampai nanti saudara ya langsung tanda tangan saja ya. Berdoa minta imak Tuhan ya. Kemarin si ini sudah gagal ya. Oke, di try out, di simulasi bisa gagal, tapi ujiannya jangan gagal ya. Nah, karena di dalam try out masih ada kesempatan. Jadi kalau ada yang bilang oh nggak ada lagi kesempatan kepada mereka ya, bertobat ya. Mereka saudara masih punya kesempatan sekalipun saudara sudah menerima. Tinggal saudara itu berdoa kepada Tuhan supaya apa? Racun-racun dalam tubuh saudara itu dilepaskan ya. Tidak yang mustahil bagi Tuhan di saat kita tidak ada kompromi ya. Di saat kita benar-benar berkomitmen untuk hidup datang kepada Tuhan sepenuhnya. Ingat, saya pernah ingatkan saudara, kalau sudah terlanjur menerima, benar-benar bangun hubunganmu kepada Tuhan sepenuhnya, jangan ada kompromi. Supaya apa? Kuasanya itu yang merongrong tubuhmu itu bisa hilang, bisa lepas. Bisa nggak bisa? Ya, asalkan kamu sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan ya. Jadi bisa itu kuasa-kuasa dari si jahat itu dipatahkan ya. Oke, kita akan lanjut. 17 Mei 2024. Ini tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Tuhan berfirman, Jawa, Bali, Samudra Hindia akan tergoncang. Akan banyak yang tergenang air. Rata dengan lautan, berjaga-jagalah. Rumah-rumah banyak yang akan terhanyut. Bali dan Lombok, wilayah yang berdekatan. Lombok harus bersiap-siap
banyak runtuhan, berjaga-jagalah. Ini Lombok berdoa lagi nih. Ya, ini sepertinya gempa terulang kembali ya. Nah, jadi kembali ya untuk bersekutu kepada Tuhan ya. Sekali lagi, Bali dan Lombok wilayah yang berdekatan. Lombok harus bersiap-siap ya, berjaga-jaga. Banyak runtuhan, berjaga-jagalah. Jawa, Bali harus benar-benar bertobat sungguh-sungguh, harus berlutut memohon pengampunan dosa, oleh karena mereka sudah melakukan kejahatan di hadapanku. Penyembah-penyembah berhala, patung pahatan mendukakan hatiku. Tubuhku bait suciku engkau persembahkan. Jadi tubuhnya Tuhan, bait sucinya Tuhan adalah kita ya. Dan di sini dikatakan tubuhku bait suciku engkau persembahkan kepada patung buatan manusia yang memberhentikan persembahanmu, yang menghentikan penyembahanmu kepadaku. Aku berdiam di dalammu, juga aku mengasihimu. Sujudlah kepadaku, bukan bumi ini, bukan patung buatan manusia yang tiada berjiwa. Jadi sebenarnya ini Tuhan sampaikan kemarin itu dengan penuh kemurkaan ya. Tuhan tidak berkenan dengan yang namanya patung-patung, patung apapun yang diberhalakan atau yang disembah oleh manusia ya. Jadi siapapun kita ya. Karena orang-orang yang namanya Kristen juga ada yang membuat patung pahatan atau menyimpan patung-patung pahatan ya, yang dijadikannya seperti sesuatu untuk diritualkan, kan banyak seperti itu ya. Jangankan di Bali, jangankan di Jawa, tanah Batak juga kadang mereka menyimpan boneka-boneka yang dipahat dari kayu yang katanya ini tak apa-apalah namanya ya, yang mereka sudah minta dari tua-tua, dari leluhur ya, yang katanya apa namanya, ini Pak Gonggom ini buat fokus saya hilang ini ya. Sabar Pak Gonggom ya, biar Tuhan menggonggom hati Bapak lah ini ya. Saya sudah to the point ini Pak, udah to the point ya. Nah jadi semua pada ketawa ini Pak, karena kita ada di layar lebar, jadi semua jemaat menonton dan membaca komen-komen ini ya. Oke, ayo Pak, sabar ya Pak ya. Nah, jadi jangankan orang-orang di Bali, di Jawa, di Tanah Batak dan di beberapa wilayah di Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, luar negeri juga banyak itu yang membuat patung-patung pahatan, ukiran-ukiran yang mereka percaya, yang mereka kultuskan ya, sebagai sesuatu yang bisa melindungi mereka. Ini semua adalah kedurhakaan di hadapan Tuhan, yang dari zaman bangsa Israel pun ini sudah ada ya. Jadi ini sebenarnya hal yang paling besar yang Tuhan mau itu diruntuhkan dari dunia ya. Tetapi sampai detik ini masih ada toh ya. Saya lanjut lagi supaya Pak Gonggom tidak penasaran ini ya. Oke, dengarkan Pak Gonggom. Jawa, Bali udah di mana ini ya? Oke, saya ulang lagi ya. Penyembahan-penyembahan berhala, patung pahatan mendukakan hatiku. Tubuhku bait suciku engkau persembahkan kepada patung buatan manusia yang menghentikan penyembahanmu kepadaku ya. Saya harap Pak Gonggom ini nggak ada patung-patung pahatan yang disimpan toh Pak ya. Oke. Bercanda Pak. Oke, kita lanjut. Aku berdiam di dalammu, juga aku mengasihimu. Sujudlah kepadaku, bukan bumi ini, bukan patung buatan manusia yang tiada berjiwa. Sebenarnya konyol ya. Ya. Konyol jikalau orang menyembah patung, ya. Jiwanya tidak ada, nyawanya tidak ada, rohnya tidak ada, ya. Jahat, kata Tuhan. Mereka melakukan kejahatan di hadapanku, keras.
Mereka memiliki hati sekeras batu pahatan yang mereka bawa ke kuil untuk mereka sembah. Jahat, kejahatanlah yang mereka lakukan di hadapanku. Keras, sangkanya aku berdiam di patung buatan tangan manusia. Aku berdiam di dalam hatimu, bukan di patung buatanmu. Mereka penyembah berhala. Aku akan menghentikan penyembahan mereka dengan tanganku. Waktu menyampaikan ini, saya merasakan kesedihan yang begitu dalam. Ya, kenapa? Jujur, kalau Tuhan sudah mengatakan hal seperti ini, maka saya tidak akan heran wilayah-wilayah yang penuh dengan penyembahan berhala, patung-patung pahatan akan ditunggang balikkan. Ya, karena Tuhan sudah berulang kali memberikan peringatan. Ya, Tuhan sudah berulang kali memberikan nasihat. Sebenarnya dia memberikan peringatan, dia memberikan nasihat oleh karena kasihnya supaya manusia bertobat. Tetapi yang ada apa? Mereka mengabaikan, cuek, tidak peduli. Ya, kalau Tuhan kita itu Elohim yang hidup, bukan patung pahatan. Apa iya orang ini mentuhankan yang seperti ini? Coba, kurasa kalau yang bentuk patung-patung ini datang kepada mimpi mereka, mereka pun kurasa takut, bener nggak? Ya, tiba-tiba gigi panjang datang ke mimpinya, hai anakku, katanya seperti itu, ya kan? Lah, takut nggak mereka itu? Hitam, giginya panjang, tiba-tiba mereka datang ke mimpi penyembahnya, hai anakku, katanya giginya panjang, ya. Pasti yang bermimpi itu pun ketakutan, ya. Nah, ini membuka alam sadar manusia, ya. Kalau itu hanya sebatas patung pahatan yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak punya nyawa, tidak ada jiwa, ngapain disembah-sembah sih? Dikasih-kasih makan, dikasih-kasih roti, aneh, ya. Aku akan menghentikan penyembahan mereka dengan tanganku. Jauhi Bali, puncak kemurkaanku besar di kota itu. Kenajisan pun memenuhi kota itu. Dan Jawa Barat masih harus berdoa, belum surut murka atasmu. Wah, ini keras sekali Tuhan, ya. Di akhir zaman memang Tuhan seperti ini. Tidak ada lagi kemakmuran-kemakmuran yang disampaikan. Karena apa? Di akhir zaman Tuhan sangat tegas berbicara kepada umatnya, sebab waktunya sudah sangat singkat, ya. Waktunya sudah sangat singkat. Jadi Tuhan tidak pernah, ya, mengharapkan kebinasaan umatnya. Makanya dia berikan peringatan demi peringatan untuk mengingatkan, menyadarkan manusia, supaya manusia kembali kepada jalan yang benar, ya. Di zaman Yesaya itu juga sudah dinyatakan, ya. Kita baca dulu dari Yesaya pasal ke-44 ayat 9 sampai ke-20. Ini kalau berbicara patung pahatan memang di sini geram sekali, ya. Jadi kalau saudara ada yang masih menyembah patung, mau patung apapun kalian buat, mau patung Tuhan Yahusua kalian buat, kalian sembah-sembah, bertobat saudara, ya. Tuhan tidak berkenan, ya, dengan apapun, ya. Kita lanjut. Yesaya pasal ke-44 ayat 9. Kebodohan pemujaan patung, ya. Jadi yang saya katakan tadi, mereka itu memuja patung-patung itu, dan patung itu masih ada, ya. Dan itu ada di seluruh wilayah Indonesia juga ada patung-patung, ya. Jangankan orang di Bali, jangankan orang di Jawa, ya, di tanah Batak juga ada, ya. Mereka membuat patung seperti batu seperti itu dan mereka sembah-sembah, mereka kasih sesajen-sesajen, ya. Rendah sekali manusia ini membuat Tuhan, ya. Masa Tuhan dikasih makan sirih? Ada-ada saja ini, ya. Di zaman bangsa Israel, penyembahan kepada Tuhan itu, ya, itu benar-benar dengan peliharaan-peliharaan pilihan itu, ya. Jadi ini dibuat patung, ya, tapi iyalah bukan persembahan kepada Tuhan, itu sirih, daun-daun, ya. Itu persembahan kepada patung itu bukan kepada Tuhan, ya. Hanya mereka menganggap itu Tuhan bagi mereka. Kebodohan pemujaan patung, ya.
Jadi kebodohan bagi para penyembah-penyembah patung ini. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Benar? Benar sekali. Sekalipun saya ukir itu begitu molek, begitu rupawan, apa ada faedahnya? Coba saudara berbicara dulu dengan patung itu, ya. Saudara minta berkat, minta apa dulu? Dijawab nggak sama si patung itu? Orang dia hanya patung, buatan manusia lagi. Masa udah manusia yang membuat, manusia pun harus mentuhankannya? Ada-ada saja. Manusia lebih hebat dari dia, tetapi manusia menghebatkan dia lebih daripada manusia itu sendiri, ya. Apa nggak kebodohan itu namanya? Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu, ya. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Jadi penyembah patung, pengikut-pengikut penyembah patung akan mendapat malu. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Benar enggak? Ya. Tukangnya itu manusia, tapi bodohnya manusia. Sudah dia yang menukangi patung ini, dia pun turut menyembahnya. Ya. Padahal dia lebih hebat dari patung itu karena dia sendiri yang membentuk patung itu. Tapi dibuatnya patung itu lebih hebat daripada dia dengan dia menyembah patung itu. Kebodohan. Bukan saya yang mengatakan bodoh, tetapi firman Tuhan yang mencatat, ya. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur, ya, dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah, artinya dilukis, ya. Kayu itu dilukis, diukur, ya. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisnya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan. Dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Coba saudara ingat, ya. Setiap di kuil-kuil, patung-patung itu berupa wajah apa? Laki-laki, ya. Saya ingat ada patung, ya, kalau nonton film-film apa dulu, kayak film Sunggokong apa, ya, ada dewanya, telinganya panjang, ya, kan wajahnya laki-laki, ya. Nah, kita pergi ke Borobudur, wajah patung-patung yang di dalam kayak stupa-stupa itu kan laki-laki, ya. Di mana lagi, ya? Di kuil-kuil, patung-patung itu laki-laki, ya. Jadi memang di mana-mana patung-patung itu dibuat menyerupai laki-laki yang tampan katanya. Ya memang kalau kita melihat patungnya itu tampan itu, ya. Dibuat senyum, ya, dibuat seperti ini senyum, ya. Nah itu kan semua wajah laki-laki. Dan selanjutnya ditempatkan di dalam kuil. Nah, jadi jangankan zaman sekarang, zaman Yesaya pun itu sudah ada. Di zaman para nabi pun itu sudah ada. Mungkin ia di sini siapa? Pemahat tadi menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Jadi si tukang pahat patung ini mengambil kayu, ya, dari hutan, atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Jadi dibiarkan dulu besar si pohon ini untuk dipahat, ya. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri.
Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Nah, jadi di sini ceritanya si tukang pahat itu akan mengambil pohon yang untuk dijadikan pokoknya ini dijadikan patung. Nah, dan kayu-kayunya itu dijadikan untuk apa? Membakar roti ini, ya. Jadi artinya tidak berguna semuanya itu, tidak ada kuasanya, ya. Tidak memiliki faedah sekalipun kita ukir, karena ujung-ujungnya juga dibakar juga kok, ya, bisa terbakar. Buktinya kayu-kayu dari pohon ini dipakai untuk apa? Menyalakan api, ya, membakar roti, ya. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Nah, Allah di sini huruf kecil. Nah, Allah ini adalah sesuatu yang disembah. Allah itu sebenarnya adalah, ya, patung, dewa yang disembah, ya. Jadi makanya nggak ada istilah Allah besar, Allah kecil, ya. Jadi Allah itu adalah dewa yang disembah oleh manusia, ya. Jadi tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakan menjadi patung lalu sujud kepadanya. Konyol, ya. Dia tadi ngambil kayu aras, kayu terbantin itu, ya. Dipahatnya, diukurnya, ya, dilukisnya pakai apa tadi? Pakai pensil lah istilahnya, ya. Baru dia pahat ini. Habis dia pahat, dia bentuk sosok lelaki atau sosok manusia, kemudian disembah-sembah itu. Apa enggak kekonyolan namanya itu? Ya. Nah, setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Ya. Sebenarnya ini gambaran dari penyembah patung. Pada akhirnya mereka akan menjadi apa? Kayu bakar di dalam neraka. Ya. Dan sisa kayu itu dikerjakan menjadi Allah. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku, sebab engkau Allahku, katanya. Coba, apa seperti itu? Nggak masuk akal, ya. Tadi dia mahat pohon, ditaruh di depannya, ya. Nah, setelah ada di depannya, disembah-sembah patung ini. Tolonglah aku, engkau Allahku, katanya sama patung itu. Yang ditonjok pun bisa, ditampar pun bisa, tidak akan berkutik. Ya habis gimana, tidak bernyawa, ya. Orang hanya sebatas patung yang kalau dibakar seperti ini, dikasih pemantik, siram minyak saja habis, ya. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Jadi orang yang masih mempercayai atau menyembah patung pahatan, ya, mata mereka tertutup, ya. Dan hati mereka juga tertutup, dibutakan mereka. Karena kalau hatinya berjalan dengan waras dan normal, masa iya sih menyembah patung? Masa iya sih kasih sesajen ini tadi sama patung-patung, ya, dikasih bunga-bunga segala macam, ya. Kemarin waktu di Lombok saya lihat di depan rumah orang, ya, ada patung-patung ini dibuat dari batu warna kayak putih, ya. Jadi matanya bulat seperti ini, bulat-bulat. Saya bilang sama Noel, ya, Noel, kalau sekiranya datang patung-patung ini ke dalam mimpi yang punya rumah pun pasti takut loh, aku bilang. Ya kami jadinya ketawa aja, ya. Ya saya memang mentertawakan karena bagi saya itu bodoh, itu konyol, ya. Karena mereka sangat percaya sampai dibunga-bungain patung ini, diapain, ya. Kekonyolan itu namanya, ya. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada yang cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atasnya baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Jadi di sini sebenarnya dimintakan kepada orang itu untuk memiliki akal yang sehat. Setengahnya udah kubakar jadi bara api, setengahnya kubakar untuk membakar roti. Masa iya sih setengahnya ku bikin dan ku jadikan Allah, ku jadikan Tuhan, kira-kira seperti itu. Maksudnya supaya manusia berpikir akan hal itu,
ya. Setengahnya sudah dipakai itu untuk menjadi kayu bakar. Jadi ngapain dijadikan itu sebagai Tuhan? Ya. Nah, masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? Ya. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? Jadi seharusnya orang yang menyembah patung pahatan atau membuat patung pahatan harus memiliki pemikiran seperti ini. Bodoh banget saya ya. Masa aku buat dari kayu, ku sembah dia, ku jadikan Tuhan. Nah, akhirnya sadarlah, bertobat, ya. Orang yang sibuk dengan abu belaka, karena itu berbicara abu. Karena segala patung pahatan pada akhirnya ini akan sesuatu yang bisa hancur habis. Jadi berbicara apa? Abu, ya. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Jadi tidak ada gunanya saudara patung-patung yang dibuat itu. Saudara beli mahal-mahal, saudara taruh di rumah, ya kan? Hebat, apalagi kalau sudah penyembah berhala ini, waktu penyembahannya luar biasa, kesalehannya luar biasa. Makanya kadang saya berpikir, Tuhan, sayang sekali ya orang-orang yang sudah saleh, yang sudah baik, tetapi mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Ya, sayang ya. Sayang sekali. Jikalau kita mempercayai patung-patung ini kita jadikan sebagai Tuhan yang kita sembah. Sayang sekali. Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Ibu Heni Sitomorang. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa kita cerna dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sahabat yang kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.